Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pak Asrori dan Uco. Kali ini kita bertemu di segmen podcast bersama Pak Asrori dan Uco. Pada hari ini kita akan membahas apa ya? Kita akan membahas apa, Pak Asrori? Ya, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran 1 Surat At-Tin, kelas 5, semester 1, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Iya, ini Uco sudah punya beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, nanti akan kita diskusikan atau kita bincangkan bersama-sama. Nah, ayo kita mulai. Akan Uco tanyakan ya, Pak. Ya, baik, Cok. Silahkan ditanyakan. Yang pertama pertanyaan dari Angel. Apa manfaat buah tin dan buah zaitun? Oh, manfaat buah tin dan buah zaitun banyak sekali. Nah, Bapak sebutkan beberapa di antaranya ya. Kalau buah tin itu bisa melancarkan pencernaan, kemudian bisa mengontrol berat badan, selain itu bisa mengatasi diabetes dan menurunkan kolesterol. Sementara itu, kalau buah zaitun bisa digunakan untuk mencegah berbagai jenis kanker, mencegah penuaan dini, mencegah penyakit jantung, mencegah infeksi, mencegah asma, kemudian menyehatkan pencernaan, memperbaiki kesehatan tulang, dan bisa membantu mengobati anemia. Nah, seperti itu, Cok. Oh, jadi banyak sekali manfaatnya ya, Pak. Buah tin dan buah zaitun. Iya, benar sekali. Nah, oleh sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran kedua tanaman ini. Nah, Oh, iya, baik, Pak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih dari Angel. Pertanyaannya, mengapa kota Mekah disebut Ummul Qura? iya, kota Mekah disebut Ummul Qura, benar. Nah, Ummul Qura itu secara harfiah artinya ibu dari semua kota. Kata Ummul Qura disebut dua kali di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-An'am ayat 92 dan surat Asy-Syura ayat ke-7. Nah, kota Mekah dinamakan demikian karena kota tersebut pada saat itu merupakan kota rujukan atau kota yang dituju oleh orang-orang atau masyarakat Arab. Nah, bahkan hingga sekarang, kota Mekah menjadi tempat yang dituju seluruh umat Islam. Nah, ketika melaksanakan sholat misalnya, kita berkiblat ke Ka'bah. Nah, Ka'bah itu berada di kota Mekah. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji juga, nah, kota Mekah juga menjadi tempatnya, terutama Masjidil Haram atau Ka'bah. Kemudian Allah menjadikan kota Mekah sebagai tempat berkumpul bagi seluruh umat Islam dan merupakan tempat yang aman. Nah, hal ini sama seperti anak-anak yang merasa aman jika berada di dekat ibunya. Nah, itu tadi balik ke kata Ummul Qura atau arti katanya ibu. Uh, Ibu dari semua kota. Ummul itu artinya ibu. Nah, seperti itu, Cok. Oh, iya, iya, Pak. Jadi, kota Mekah itu adalah ibu dari semua kota. Seperti itu ya, Pak, istilahnya. Iya, benar sekali, Cok. Seperti itu. Oke, Pak. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Novalia. Buah zaitun banyak tumbuh di daerah tempat kelahiran Nabi Isa, yaitu... Oh, ini dia menanyakan tempat kelahiran Nabi Isa, Pak. Oh, ya. Tempat kelahiran Nabi Isa itu sekarang berada di wilayah Palestina. Nah, ya. Berada di wilayah Palestina atau dekat dengan Baitul Maqdis. Nah, Nana, walaupun sekarang di Palestina itu sedang ada sengketa atau sedang ada perselisihan, nah kita doakan semoga umat Muslim yang ada di Palestina bisa hidup aman dan damai dan bisa merdeka. Nah, dari penjajahan Israel. Nah, seperti itu ya, anak-anak, kita doakan. Kemudian ada lagi, Cok? Ada, Pak. Ini pertanyaan masih dari Novalia. Menurut sebagian ahli tafsir, yang dimaksud dengan tin adalah tempat tinggal Nabi. Oh, ini, Pak. Itu pertanyaannya, Pak. Tempat tinggal Nabi titik titik titik. Oh ya, Bapak paham. Nah, jadi sebagian ahli tafsir memiliki pendapat lain tentang ayat pertama. Ayat pertama kan watini wazaitun. Nah, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Nah, yang populer memang mengatakan
Yang dimaksud dalam ayat itu adalah buah tin dan buah zaitun atau tanaman tin dan tanaman zaitun. Nah, tapi sebagian ahli tafsir lain berpendapat bahwa sebenarnya yang dimaksud lafal dari watini dan wazaitun itu berkaitan dengan salah seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, seperti yang ditanyakan pada pertanyaan sebelumnya tadi, tempat tumbuhnya buah tin itu banyak di daerah kelahiran Nabi Isa. Nah, benar sekali. Nah, yang dimaksud di ayat pertama ini adalah Nabi Isa. Nah, jadi watini dan wazaitun itu erat kaitannya dengan tempat kelahiran atau tempat tinggal dari Nabi Isa alaihi salam. Nah, seperti itu. Jadi nomor 4 itu jawabannya tempat tinggal Nabi Isa. Nah, hal ini sejalan kalau kita lihat ke ayat berikutnya. Ayat kedua, Waturi Sinin. Artinya dan demi Bukit Sinai, di mana Bukit Sinai ini adalah tempat yang erat kaitannya dengan Nabi Musa. Nah, karena Nabi Musa menerima wahyu dari Allah di bukit ini, di Bukit Sinai. Kemudian ayat berikutnya, Wahadzal baladil amin, yaitu merujuk kepada kota Mekah, di mana kota Mekah ini merupakan tempat yang erat sangat kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, ayat pertama berkaitan dengan Nabi Isa, ayat kedua berkaitan dengan Nabi Musa, dan ayat ketiga berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, di mana ketiga manusia ini adalah manusia-manusia yang paling mulia. Nah, Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah yang tinggi derajatnya, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu, Cok. Oh iya Pak, Ucok paham Pak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Apa hubungan antara ayat 1 sampai 3 dengan ayat 4 sampai 8 dalam surat At-Tin? Ini pertanyaan dari Pelangi Pak. Oh iya, kaitannya ayat 1 sampai 3 dengan ayat 4 sampai 8. Nah, ini berkaitan dengan penjelasan Bapak tadi. Ayat 1 sampai dengan 3 itu Allah bersumpah. Nah, di ayat pertama, watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Atau tadi sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa ini erat kaitannya dengan Nabi Isa. Nah, kemudian ayat kedua, Waturi Sinin. Nah, ini erat kaitannya dengan Nabi Musa. Dan yang ketiga, Wahadzal baladil amin. Nah, ini erat kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam ketiga ayat ini Allah bersumpah. Nah, seperti kita ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, seperti kita ingin meyakinkan sesuatu kepada seseorang, untuk orang itu lebih yakin, kita bersumpah dulu. Nah, biasanya. Dan Allah selain di surat At-Tin juga pernah bersumpah di surat-surat lainnya. Misalnya di surat Al-Asri, kita sering mendengar wal asri, demi masa. Kemudian di surat Ad-Duha ada wat duha, nah demi waktu duha. Dan masih banyak lagi di surat-surat lain Allah bersumpah. Nah, ini fungsinya adalah untuk menguatkan pesan yang akan disampaikan kepada kita para manusia. Nah, pesannya itu berada di ayat 4 sampai dengan ayat 8. Nah, mulai dari Allah menyatakan bahwa manusia ini adalah makhluk yang sempurna. Kemudian bisa menjadi hina kalau tidak beriman dan beramal soleh. Kemudian Allah menceritakan tentang orang yang tidak percaya terhadap hari kiamat. Dan Allah juga menegaskan bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Nah, itu adalah isi pokok dari surat At-Tin. Nah, sementara ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu adalah bentuk Allah meyakinkan kita agar lebih kuat tentang pesannya tadi yang ada di ayat keempat sampai dengan ayat ke-8. Oh iya Pak, Ucok paham Pak. Sekarang kita lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Gendis. Mengapa dinamakan surat At-Tin? Nah, kenapa dinamakan surat At-Tin? Nama At-Tin ini diambil dari ayat pertama. Wattini wazaitun. Nah, banyak memang surat-surat dalam Al-Quran itu yang namanya diambil dari ayat pertama. Nah, jadi lafal yang ada di ayat pertama itu dijadikan nama suratnya, walaupun tidak selalu demikian ya. Nah, tapi sebagian besar seperti itu. Nah, jadi untuk memudahkan kita mengingat seperti itu, jadi agar kita mengingatnya lebih gampang nama-nama surat tersebut dan langsung menuju ke
lafal dari ayat pertamanya. Seperti itu, Cok. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya iya Pak, Uco paham Pak. Sekarang Pak ke pertanyaan ketujuh. Maksud dari bukankah Allah adalah hakim yang paling adil adalah, ini pertanyaan dari Vivkiarta Pak. Ya, di ayat yang terakhir ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, itu kalimatnya kalimatnya kalimat pertanyaan. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, pertanyaan. Untuk apa Allah bertanya? Apakah Allah tidak tahu? Tentu saja tahu. Nah, pertanyaan itu bukan berarti selalu dengan tidak tahu ya, karena tidak tahu, tapi karena ingin menarik perhatian kita sebagai pembaca. Atau ingin mengingatkan kita. Nah, jadi intinya adalah Allah itu adalah hakim yang paling adil, nah, atau pengadil yang paling adil. Nah, jadi Allah akan membalas atau menghukumi perbuatan kita seadil-adilnya. Nah, memberikan balasan kepada kita sesuai dengan amal perbuatan yang telah kita lakukan. Jadi misalnya kita berbuat baik, Allah akan memberikan balasan yang baik. Dan apabila kita berbuat yang buruk, maka Allah juga akan memberikan balasan yang buruk sesuai amal perbuatan dan niat kita masing-masing. Nah, jadi seperti itu, Cok. Jadi ayat tersebut merupakan bentuk penegasan. Sekali lagi Allah menegaskan bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Nah, itu, Cok. Oh iya Pak, baik Pak. Berarti kita harus meneladani sikap adil ini ya Pak? Oh iya, tentu saja. Kita sebagai manusia, walaupun mungkin tidak bisa seadil Allah, tapi kita tetap harus mencoba meneladani sikap adilnya Allah. Nah, jadi kita harus bersikap adil terhadap siapapun. Oh iya, baik Pak. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 8 Pak. Pertanyaan dari Alin. Pertanyaannya itu, dalam surat At-Tin ayat 4 disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bagaimana hukumnya bagi manusia yang sudah merubah bentuk tubuh mereka dengan operasi, merubah kodrat dari laki-laki menjadi wanita dan sebaliknya? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, para ulama hampir sebagian besar sependapat bahwa hukum merubah bentuk kelamin, mengoperasi dari wanita menjadi laki-laki atau sebaliknya laki-laki menjadi perempuan, wanita menjadi pria, laki-laki menjadi perempuan. Nah, seperti itu berubah-ubah, itu hukumnya haram. Tidak boleh. Nah, tidak boleh dilakukan. Nah, kalau haram berarti berdosa kalau dia melakukannya. Nah, maka harus bertaubat jika sudah melakukan. Nah, jangan sampai ya anak-anak, Allah itu menciptakan kita manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kita harus menjadi diri kita sendiri. Tidak boleh mengubah-ubah. Nah, kalau kita mengubah-ubah itu, berarti kita tidak bersyukur atas ciptaan Allah. Dan kita tidak bisa menemukan diri kita sendiri. Tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Nah, untuk itu, ingat, sikap selalu bersyukur harus ditanamkan di dalam diri kita masing-masing. Selalu mensyukuri apa yang diberikan Allah. Nah, selalu taat beribadah dan lain sebagainya. Nah, kalau merubah-ubah seperti itu hukumnya haram. Tidak boleh dilakukan. Nah, paham ya, Cok, dan anak-anak semua? Ya, paham Pak. Uco tidak akan seperti itu Pak. Karena itu haram ya Pak. Iya, benar sekali, Cok. Oh iya, baik Pak. Sudah semua ini Pak. Oh iya, Cok. Sudah semua ya? Nah, kalau begitu sekarang silakan dibacakan. Tadi yang memberikan pertanyaan siapa saja. Kemudian yang pertanyaan yang kita pilih siapa saja. Oh iya Pak. Yang pertanyaan dipilih, yang kita pilih untuk dibacakan hari ini, yang nilainya 100 yaitu Angel, kemudian Novalia, kemudian Alin, kemudian Pelangi, terus Gendis, dan Vivkiarta. Selain itu, yang sudah mengirimkan pertanyaan ada Udin, Vanessa, Arosa, Radit, Mona Lisa, Jiva, Michael, Irvano, Rizky. Nah, itu nilainya 90. Benar kan, Pak?
Iya, benar sekali, Cok. Iya, baik. Sudah habis ini, Pak. Kita cukupkan sampai di sini. Iya, baik, Cok. Silahkan ditutup. Tadi Ucok yang membuka. Baik, Pak. Nah, sekian dulu ya, teman-teman. Nah, nanti bisa didengarkan. Nilainya juga sudah ada. Ucok dan Pak Asrori pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.